Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa lagi dengan materi TIK. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan berdoa. Semoga kegiatan belajar hari ini bisa berjalan dengan lancar tanpa ada gangguan apapun. Oke, berdoa mulai. Oke, baiklah anak-anak, silakan dibuka LKS halaman 24. Di situ sudah ada materi tentang fungsi pengandaian atau if. Fungsi if ini digunakan untuk mengecek, untuk melihat suatu kondisi. Jika kondisi tersebut terpenuhi, maka fungsi if akan mengambil nilai, akan bisa menentukan keputusan dari if tersebut. Nah, di sini kita melihat daftar nilai. Dari daftar nilai ini kita umpamakan kita akan menentukan siapa yang lulus dan siapa yang tidak lulus. Nah, jika parameter kelulusan ini diambil dari nilai terendah, ya katakan kita yang nilai terendah ini kan kemarin penilaian pertama, penilaian kedua, ketiga, keempat, nilai rata-rata menggunakan average, nilai tertinggi pakai max, nilai terendah pakai min. Nah, jika parameter kelulusan ini kita menggunakan nilai terendah, jika ada nilai 8, jika ada nilai kurang dari 80, maka dia tidak lulus. Kita gunakan if. Ya, fungsinya adalah di situ if kondisi nilai true, nilai false. Ini fungsi tunggal ya, if tunggal. Nah, kita gunakan if yang tunggal sama dengan if buka kurung I6, sel I6. Jika sel I6 ini kurang dari 80, maka dia tidak lulus, atau lebih besar 80, maka dia lulus. Maka dia lulus. Tanda petik, double petik, lulus. Jika kurang dari 80, maka dia tidak lulus. Titik koma, tanda petik, tidak lulus. Tanda petik, enter. Nah, kenapa ini tidak lulus? Karena nilainya 80. Seharusnya dia harus lebih dari 80. Nah, seumpama 80 ini lulus, berarti di sini kita gunakan jangan 80 tapi 79. Jadi yang lulus adalah nilai yang di atas 79 atau 80. Nah, jadi lulus 80. Oke. Nah, sebenarnya ini ada bukan fungsi tapi perintah yang lebih mudah ya. Kemarin kalau kalian kan harus ngisi satu persatu ya kan. Sebenarnya ini sampean klik di sini isian, kemudian ditarik, maka dia jadi ding. Oke. Ini jika lulus dan tidaknya diambil dari nilai terendah. Dari nilai terendah ternyata banyak sekali yang tidak lulus. Nah, kita gunakan fungsi nested if atau fungsi ganda bertingkat kok ganda. Fungsi bertingkat. Fungsi bertingkat ini adalah jika kondisi pertama tidak terpenuhi, kemudian dilihat kondisi kedua. Nah, jadi tidak hanya satu parameter yang digunakan tapi dua. Jika fungsi pertama tidak terpenuhi, maka dia mengambil kondisi kedua. If apa tadi? If I6, jika I6 ini di atas 79, maka dia if 6 ini di atas 79, maka dia lulus.
maka dia lulus. Kemudian dilihat juga parameter kedua, if jika rata-rata berarti G6. Jika rata-ratanya di atas 80, dia juga lulus. Di atas 80 maka lulus. Jika dua tersebut tidak terpenuhi maka tidak lulus. Terus tutup dengan kurung. Di sini isian tarik ke bawah. Nah, jadi yang tidak lulus hanya yang nilai rata-ratanya kurang dari 80. Oke, yang bertingkat sudah. Kemudian kita rumus if yang ketiga, yaitu menggunakan n. Jika syarat lulusnya itu adalah rata-rata di atas 80 dan tidak ada nilai 70, tidak ada nilai kurang dari 70. Rumusnya kita menggunakan if dan n di halaman 25 awal ya. Sama dengan if buka kurung n buka kurung lagi kondisi 1 berarti rata-rata. Syaratnya pertama rata-rata di atas 80, berarti G6 lebih besar dari 80. Kemudian syarat kedua, tidak ada nilai di bawah 80, berarti nilai terendah I6 harus di atas 80. Kondisi 1, kondisi 2, terus tutup kurung. Nah, jika kondisi ini tidak terpenuhi, kok G5 salah, ini bukan G5 ya, G6. Ini adalah G6. Nah, jika kedua kondisi ini tidak terpenuhi, maka jika kedua kondisi ini terpenuhi, maka dia lulus. Jika tidak terpenuhi, maka dia tidak lulus. Tutup. Nah, tanda petik. Kemudian tutup kurung. Enter. Salah. Rumusnya berarti I6 if jika kondisi 1, ini bukan titik 2 tapi seharusnya adalah titik koma. Enter. Nah, lulus. Tidak lulus. Kenapa tidak lulus? Padahal rata-ratanya 84, karena ada nilai terendahnya dia 80. Di 80 dia tidak lulus, harusnya di atas 80 ya. Kita persempit ya, jangan 80 ya, 79 gitu ya. Di atas 79 dia lulus, berarti 80 dia lulus. Seperti itu. Terus kemudian kita klik di sini, isian kita tarik ke bawah. Semua rumus sudah dikopikan menjadi satu. Jadi dalam rumus if ini kita menentukan lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Terus tanda petik ini yang berada di dalam tanda petik ini adalah nanti
pesan yang disampaikan jika itu terpenuhi atau tidak terpenuhi. Kemudian kalau di LKS kalian menggunakan koma sebagai pembatasnya, tapi kalau di Excel ini kita rumusnya tidak menggunakan koma, tapi menggunakan titik koma. Ya, jadi ini if, yang ini ya, if I6, jika I6 di atas dari 79 titik koma, maka dia lulus. Jika tidak, maka dia tidak lulus. Ini oke, bagaimana, bisa dipahami? Nah, jika masih kurang paham bisa ditanyakan langsung kepada saya. Sekian pembelajaran hari ini, semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa jaga selalu kesehatannya, jaga selalu sholatnya, ibadahnya, selalu berdoa semoga pandemi ini segera berakhir. Saya akhiri dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.